Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan sampai sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu ini waktu yang sangat singkat dan berlalunya terburu-buru. Oleh karena itu siapa yang cekatan, siapa yang siap, siapa yang rindu, pasti hari ini Tuhan penuhi dengan rohnya, amin, dengan kuasanya. Bahkan hari ini adalah hari pembuktian bagi kita tentang iman kita, tentang harapan kita, sehingga ada mujizat di pagi hari ini dan seterusnya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena saudaraku sekalian, baiklah pagi hari kita akan mulai saat teduh kita. Seperti biasa, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang Kau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami siap diberkati oleh firman-Mu, bahkan urapan-Mu mengalir atas kami semua. Dan hamba-Mu percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, apapun beban daripada umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Bahkan seluruh pendukung acara ini kuserahkan kepada Tuhan, urapi dan juga sinyal bisa baik semuanya sampai ke tempat umat-Mu, tidak kekurangan satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk memuji-muji Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau nyanyikan satu pujian. Ya, pujian ini sudah lama sekali, tetapi Bapak Ibu boleh lihat ada di handphone Bapak Ibu, ada di situ syairnya. Klik aja ya, ada lainnya di situ, klik saja biar kita bisa sama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai. Amin. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Lebih lagi kita akan pujian ini, katakan Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa
dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Lebih lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Lebih lagi, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Lebih lagi sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Sekali lagi katakan, agar indah bagi-Mu. Katakan haleluya. Sekarang kami memuji menyembah-Mu, Yesus. Kau telah memulai pekerjaan baik dalam hidupku. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau sangat baik. Kami memuji-Mu,
Kau baik, sebab Kau baik. Kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami belajar terus menyenangkan hati-Mu. Kami belajar terus menyenangkan hati-Mu. Yesus, Kaulah satu-satunya yang mampu menolong hidup kami. Kaulah satu-satunya yang menyelamatkan kami. Rancangan-Mu rancangan yang penuh damai sejahtera, bahagia. Itulah rancangan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Kau sangat baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Tiada terukur, tiada terukur. Haleluya. Tiada labasya, tiada labasya. Mengalir, 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 mengalir. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai akhir kami menutup mata, kami kan tetap setia, terus menanti janji-Mu. Haleluya. Kami akan tetap melayani-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Setia untuk melayani-Mu. Mari katakan seperti wanita, seperti wanita menapimu. Menangis, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Lebih lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapi-Mu. Menangis, menangis. Demikian hidupku, mau mengasihi-Mu. Katakan, Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, lebih lagi katakan, seperti wanita. Mari sama-sama katakan, seperti wanita mengurapi-Mu. Menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sama-sama, sampai
sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah janji kami, inilah komitmen kami. Sampai akhir hidup kami akan terus setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami. Sekarang kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Kami pulang membawa berkas-berkasnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Mari katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini mari jangan sampai semangatmu padam. Jangan sampai api di dalam hatimu padam. Ya, redup aja nggak boleh, apalagi padam. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat-sangat jahat, saudaraku sekalian. Jadi saudaraku jangan pernah redup ya, jangan pernah apalagi padam. Karena api si jahat ini terus ingin membakar kita. Tetapi api Roh Kudus selalu menyala dan itu akan memadamkan segala panas si jahat, api si jahat, apapun yang dilakukan oleh si jahat yang sumbernya dari iblis itu, maka kita tidak akan mengalami yang namanya jatuh dan tergeletak. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini ada pilihan bagi kita. Ya, mau nggak kita melakukan, atau kita ini mengambil keputusan tidak mau melakukan yang baik. Tetapi saya percaya kita yang ada di saat teduh ini mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita sedang dikejar-kejar oleh bukan utang ya, tapi dikejar-kejar oleh waktu ya. Waktu ini mendorong kita, mendesak kita untuk semakin fokus kepada Tuhan. Amin. Iya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berulang tahun di hari ini atau di minggu ini atau di bulan ini. Coba hitung. Sekarang usiamu sudah berapa? Dan itu akan terus berlanjut. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Terus bertambah usia kita. Dan kesempatan kita untuk ada di dunia ini sungguh terbatas. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, hari ini kita harus melakukan yang terbaik dengan buru-buru. Amin. Artinya jangan tunggu-tunggu lagi waktu. Jangan tunda dulu, nantilah usia sekian, nantilah kalau sudah diberkati, nantilah kalau semua sudah aman. Bukan, itu bukan satu keputusan. Keputusan adalah sekarang, amin. Sekarang, oleh karena itu kita belajar. Tuhan memberikan kepada kita berkat waktu. Amin. Bahkan porsi yang sama diberikan kepada seluruh orang yang ada di dunia ini. Yaitu waktu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tidak ada yang lebih banyak atau lebih sedikit waktunya bagi seseorang. Tidak. Tetapi semua orang waktunya sama. 1 hari 24
jam Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, haleluya. Kalau kita hitung seminggu berapa? 168 jam. Masalah yang paling tidak bisa kita pahami hari-hari ini adalah banyak orang tidak menghargai waktu. Dan banyak orang tidak mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Saudaraku sekalian, tentang waktu di Amsal berkata dalam Amsal 26 ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudaraku sekalian, apa hubungannya tentang waktu dan si pemalas? Sekali lagi saya baca lagi, seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Artinya begini Bapak Ibu, si pemalas tidak akan pernah menghargai waktu, kesempatan yang ada, tidak pernah. Karena apa? Karena memang dia si pemalas. Saudaraku sekalian, kita belajar lebih lagi. Manusia Bapak Ibu Saudara sekalian membutuhkan waktu tidur itu rata-rata 8 jam sehari. Itu waktu tidur yang sehat Bapak Ibu. Kelebihan, kekurangan itu enggak sehat. Jadi harus ada 8 jam. Itu waktu tidur per hari. Jadi kalau dihitung Bapak Ibu Saudara sekalian, kita matematika dulu ya. Kalau dihitung dalam seminggu, waktu yang diperlukan manusia untuk tidur adalah 56 jam. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Jadi waktu produktif daripada manusia selama seminggu itu adalah 112 jam. Itu satu minggu waktu yang produktif. Tetapi coba kita renungkan, dari 112 jam yang Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja, untuk melaksanakan apa yang menjadi aktivitas kita, ya. Selain tidur itu aktivitas juga ya. Karena ada orang aktivitasnya, apa aktivitasmu? Tidur gitu ya. Cari mimpi biar dapat nomor gitu kita. Ya, tetapi saya mau ajak kita lebih lagi Bapak Ibu, berapa jam waktu yang kita pergunakan untuk mengerjakan hal-hal penting dan berguna dalam 112 jam per minggu ini. Saudaraku, berapa jam yang kita pergunakan untuk hal-hal yang berguna? Karena ada orang bisa satu harian nongkrong gosip. Betul. Di tempat-tempat, satu tempat mereka bisa nongkrong berjam-jam bahkan satu harian. Enggak peduli bagaimana di rumah seperti apa. Saudaraku sekalian, waktu yang terbuang dan tidak bermanfaat itu banyak sekali. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hal-hal rohani yang mungkin hanya 1 jam, 2 jam per hari kita bisa abaikan. Di sini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pujian ada mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya perbandingan waktu untuk Tuhan dan untuk kita itu jauh sekali. Kadang banyak orang menghabiskan waktu seluruhnya untuk diri sendiri tanpa memberikan waktu kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini hal-hal yang terbuang dengan sia-sia terlalu banyak kita lakukan. Oleh karena itu kenapa kita terus menggerutu, kenapa kita terus bersungut-sungut, kenapa kita terus berkata bahwa Tuhan tidak baik. Sebenarnya Tuhan itu sungguh baik, memberikan waktu kesempatan bagi kita untuk melakukan segala aktivitas kita untuk mencari uang, untuk mencari makan. Tetapi waktu yang kita pergunakan itu tidak seberapa dibanding dengan waktu yang terbuang. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar, coba okelah untuk hal-hal kehidupan sehari-hari, untuk pribadi kita, ya itu urusan kita. Kalau mau diberkati, ayo bekerja dengan rajin. Kalau mau hidup seperti itu, ya udah kerjakanlah hal yang biasa-biasa. Itu ada keputusan.
Tetapi untuk hal-hal yang rohani, mau tidak mau kita harus melakukan lebih baik Bapak Ibu. Karena memang itu yang menjadi jaminan atas hidup kita. Ayo saudaraku sekalian, kira-kira apa hal-hal rohani yang harus kita kerjakan dengan baik? Beribadah, khususnya ibadah minggu. Tetapi survei membuktikan banyak orang mengabaikan ibadah itu dan lebih mementingkan waktu-waktu pribadi, waktu-waktu kesenangan sendiri. Berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan sekampung, dan dia mengabaikan berkumpul dengan Tuhan. Ini yang membuat kita sebenarnya tidak pernah bisa naik cepat. Kita tetap ada di posisi itu sendiri. Kita anggap perkara-perkara yang ada di dunia ini itu bisa membuat kita bahagia, sukacita, dan diberkati. Tetapi hal-hal yang membuat kita tetap bahagia dan hidup kita terus naik adalah waktu kita mempergunakan waktu 2 jam itu setiap minggunya beribadah kepada Tuhan. Dan belum lagi kita bicara tentang ibadah yang efektif. Ibadah yang efektif bagaimana? Ya sudah, waktu kita sampai di rumah Tuhan beribadah, kita harus memperhatikan setiap sesi demi sesi, baik dalam pujian, baik dalam penyembahan, baik dalam mendengar firman, bahkan juga dalam menabur persembahan. Itu juga harus diperhatikan sehingga lebih efektif hidup kita, lebih efektif ibadah kita, lebih berguna ibadah kita, dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudaraku sekalian, belum lagi kita bicara tentang saat teduh. Bersaat teduh 1 jam setiap pagi kita lakukan, ini sungguh bermanfaat Bapak Ibu, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kadang waktu kita dalam keseharian itu habis begitu saja tanpa ada hubungan yang intim dengan Tuhan, paling tidak 1 jam. Dan saya rindu kita tetap yang ada di saat teduh ini, pertahankan apa yang kau lakukan hari ini. Pertahankan 1 jam bersaat teduh bersama-sama dengan umatnya dan ada Tuhan di dalamnya. Itu sangat mempengaruhi apa yang kau hasilkan hari ini. Kalau engkau mulai dengan doa, maka kau akan akhiri dengan damai dan sukacita. Ada kepuasan tersendiri dalam hati kita waktu kita memuji menyembah Tuhan di pagi hari. Itu pasti. Beberapa teman-teman yang ada di saat teduh, WA saya, puji Tuhan Pak, untung tadi pagi saya ikut saat teduh. Emang kenapa Bu? Aduh, kalau saya enggak ingat saya udah bersaat teduh tadi pagi, wow, saya akan hajar dia. Kira-kira begitu ya. Saya akan damprat dia. Tapi karena saya ingat, oh iya saya sudah bersaat teduh, saya sudah dibaharui hidup saya, jadi ngapain juga saya pengaruh dengan orang itu. Kira-kira seperti itu. Artinya ada hal-hal yang kita tidak pernah pahami waktu kita pagi-pagi datang kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Belum lagi melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, itu penting. Itu penting. Tetapi bagaimana Pak saya mau melayani Tuhan, sedang di gereja kami pelayan-pelayannya itu-itu saja. Pelayannya sudah ditentukan. Dan kami sebagai jemaat nggak bisa melayani Pak seperti di gereja Bapak semua melayani Tuhan. Ya mungkin seperti itu. Tetapi pelayanan bukan hanya di gereja saja. Dan pelayanan bukan hanya di mimbar saja. Tetapi waktu kita salam, shalom, apa kabar? Iya kan? Bagaimana Bu kabarnya? Itu juga udah melayani. Kita lihat dia lagi susah, ayo kita bantu, itu juga melayani. Atau di luar sana Bapak Ibu kita lihat ada orang-orang yang butuh kita layani, kita bantu, itu juga melayani. Saudaraku sekalian, banyak jenis-jenis pelayanan, tapi saya nggak bahas hari ini. Dan menabur juga itu juga salah satu hal penting juga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perkara-perkara rohani itu banyak sekali. Jadi disinilah kita terus belajar, sebenarnya saya dipanggil untuk apa? Haleluya. Ada orang-orang yang diberkati secara materi, ya mereka melayani secara
materi, mempergunakan materinya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi setiap kita punya kebebasan untuk menggunakan waktu tersebut. Apakah waktu itu kita gunakan untuk memuaskan diri kita di luar sana, atau waktu itu kita pergunakan untuk memuaskan hati Tuhan. Jadi ada keputusan dalam diri kita. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan dan diproteksi terus hidupnya, jangan pernah kita melepaskan hubungan dengan Tuhan. Tetap pegang tangannya. Sebab tangan Tuhan selalu terulur kepada kita. Cuma kita enggan untuk memegang tangan itu. Kita enggan untuk terus berjalan bersama dia. Karena apa? Karena kita mungkin berpikir saya belum layak, saya belum kudus, saya masih nyimpang ke kiri dan ke kanan. Nanti kalau saya sudah melayani Tuhan, saya sudah full heart sama Tuhan, nanti kebebasan saya menjadi terbatas. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi pilihan atau keputusan pada kita masing-masing itu Tuhan berikan. Menjadi orang rajin atau orang malas. Orang yang berhasil atau orang yang gagal. Itu ada pada keputusan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan tadi berkata bahwa si pemalas itu terus akan ada berada di tempat tidurnya. Sekalipun dia lihat, wow dia berhasil ya, oh dia sukses ya. Tetapi dia tidak ada satu keputusan bagaimana untuk sukses, bagaimana untuk berhasil. Yang dia tahu tidur dan kesenangan sendiri. Di sini kita tidak akan bisa maju, apalagi mengalami berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini perlu kita ingat bahwa Tuhan memberikan kesempatan, ya, kesempatan dan tanggung jawab kepada setiap kita sesuai dengan talenta masing-masing. Jadi kalau kita hari ini ada berbagai macam profesi, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang kerja kantoran, ada yang pengusaha, bahkan ada yang mungkin seorang supir atau driver, ataupun mungkin sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu semua adalah satu alat Tuhan untuk mengangkat kita lebih tinggi lagi. Amin. Itu alat Tuhan untuk memberkati kita. Jadi tidak perlu seorang petani berkata, aku ini seorang petani. Pedagang juga, aku ini seorang pedagang, apalah dayaku, apalah bisaku. Tidak seperti itu saudaraku. Tetapi apa yang kau kerjakan hari ini, engkau imani, engkau kerjakan dengan baik, dengan setia, dengan tekun, justru itu akan membuat engkau diberkati Tuhan. Jadi bukan soal jenis pekerjaannya. Saya berulang-ulang katakan ada orang penghasilannya 10 juta satu bulan. Bahkan ada yang 20 juta satu bulan. Bahkan ada yang penghasilannya mungkin 1 juta, 2 juta satu bulan. Bervariasi. Tetapi itu tidak menjadi jaminan, menjadi ukuran bagi orang lain untuk menilai hidup kita. Karena ada yang penghasilannya 20 juta satu bulan, tetapi dia tidak punya apa-apa. Tetapi ada yang penghasilannya mungkin 2 juta satu bulan. Dia bisa menghemat dan dia diberkati lewat penghasilannya segitu. Jadi saudaraku sekalian, mari hari ini jangan pernah melihat orang lain dari hasilnya, tetapi lihatlah dirimu bahwa apa yang kau lakukan itu akan membuat engkau diberkati Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini selesai saat teduh ini, langsung kita bergerak, kerjakan apa yang kau bisa kerjakan. Dan Tuhan akan bertindak di dalam apa yang kau kerjakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nanti Bapak Ibu baca Matius 24 ayat 14 sampai 30, di sana dikatakan tentang ada perumpamaan talenta ya. Jadi singkatnya saja dari perumpamaan akhirnya didapati ada 2 jenis hamba, yaitu hamba yang setia dan hamba yang malas. Orang yang malas dan orang yang rajin. Nanti akan Bapak Ibu lihat di sana. Tuhan sangat menghargai orang yang setia, katakan amin. Orang yang giat bekerja,
mengembangkan apa yang bisa dilakukannya, Tuhan sangat senang. Karena Tuhan sudah berikan benih dalam hidup kita, kita tinggal mengembangkannya. Itu tandanya bahwa kita sedang menghargai Tuhan dan menghargai waktu dan talenta yang diberikan kepada kita, memanfaatkannya dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mengecam atau marah dan sangat keras kepada hamba yang malas, yang membuang talentanya dengan percuma. Oleh karena itu saya selalu ingatkan jemaat-jemaat yang saya layani, kalau engkau punya talenta, kalau engkau punya kemampuan untuk membuat sesuatu produk, kamu kerjakan itu dengan setia, kembangkan itu dengan baik. Haleluya. Kalau kita bekerja sama orang, gajinya seberapa? Kalau kita membuat pekerjaan atau yang bisa kita lakukan itu, talenta kita manfaatkan. Mungkin awalnya kita mungkin merangkak lah ya. Tetapi lama kelamaan akan ada hasil yang memuaskan tentunya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari. Dalam Matius 25, 28 sampai 30 dikatakan, akibat kemalasannya dalam mengembangkan talentanya, selain talentanya itu diambil oleh Tuhan, ia pun dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya Bapak Ibu, orang yang tidak bisa memanfaatkan talenta dan waktu yang Tuhan berikan, maka hidupnya akan hari demi hari akan semakin merosot. Tetapi orang yang mengembangkan talenta atau yang memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan, dikatakan dia akan semakin diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu pada hari ini mari, keputusan kita untuk mengubah hidup kita lebih baik, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Karena keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan hari depan kita. Itu sudah pasti. Kalau kita putuskan untuk kita malas dan banyak tidur terus, maka sudah ketahuan masa depannya seperti apa. Tetapi waktu kita putuskan mulai hari ini, saya mau rajin bekerja, saya mau rajin berdoa, saya mau rajin bersaat teduh, saya mau rajin beribadah, saya mau rajin menabur, saya mau rajin memuji-muji Tuhan. Wow, saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi keputusan hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau mau masa depanmu baik dan mengalami berkat-berkat Tuhan, mari setialah, taatlah, hargailah waktu, pergunakan talenta itu dengan baik. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang bersuka cita. Karena apa? Karena kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pesan saya pagi hari ini, apapun yang menjadi pekerjaanmu hari ini, mari kerjakan itu dengan sekuat tenagamu. Kerjakan itu dengan percaya bahwa ada Tuhan di dalamnya yang membuat itu berhasil. Dan jangan lupa tetap memuliakan Tuhan di semua apa yang kau alami. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan berdoa. Sehingga dalam hari ini, keseharian kita ini ada Tuhan yang terus menyertai kita. Amin. Haleluya. Ya, pengumuman kita berjalan seperti biasa. Setiap pagi ada doa saat teduh. Setiap pukul berapa? 4:40 Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jemaat-jemaat Tuhan jangan lupa hari ini ada ibadah kaum ibu dan juga ibadah kaum bapak. Jadi bapak ibu-ibu kalau diantar suaminya langsung suruh di sebelah kaum bapak gitu ya. Nah, jangan salah masuk. Di tempat yang kita pakai ini adalah kaum ibu, nanti di ruang serbaguna kaum bapak. Ya, jadi saling mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung. Yang pertama ada keluarga Ibu Eca Sapitri, salam. Ada keluarga Ibu Roma Hasibuan juga. Ada Ibu Liana Herawati, salam. Ada Bapak Mana Perdinan Silaban. Ada juga Ibu Paramida Hutagalung. Ada
Ibu Mega Hutagalung, Opung Jeriko, salam buat semuanya. Ada juga Bapak Sali Waiswarna Diarsa, Ibu Junita, Ibu Santi, salam. Tuhan berkati. Terus ada juga Bapak Pendeta Gamaliel Hasibuan, Bapak Arifin Saputra, Maya Patricia, salam juga buat semuanya. Terus ada Bapak Johnson Kurniawan, salam. Iya, Tuhan berkati, selamat bergabung di saat teduh pagi hari ini. Terus juga ada juga Ibu Aprianti Aritonang, salam, Tuhan berkati juga ya. Salam kenal. Terus ada Monalika Nenggolan, ada Bu Yakni, salam semuanya. Ada Timoteus, salam. Terus ada Ibu Dermiona Tambunan, salam buat semuanya juga. Terus ada Ibu Revina Butar-Butar, ada Ibu Intan Sitorus, ada Ibu Yanti Oktavia, salam, Tuhan berkati semuanya. Ada keluarga Ibu Naomi Samosir, salam, Tuhan berkati semuanya. Terus ada juga Ibu Lestina Hasibuan. Ya, terus ada Ibu Loahani, ada Ibu Darling Simanjuntak, ada Ito Ratna Sihombing juga dari Tarutung, salam buat semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, keadaan sukacita, dan berkat-berkat Tuhan selalu menyertai kita ya. Sebentar saya lihat dulu, mungkin ada yang lain yang baru bergabung ya. Oke, sambil kita angkat satu pujian kepada Tuhan ya. Ya, saya rasa sudah di sana semua saudara, tidak ada yang lain. Oleh karena itu seberapa kita yang ada di saat teduh ini, mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bersyukur, Tuhan itu baik. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Agar indah lebih lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai kapanpun kami akan terus memuji-muji Tuhan. Karena kami tahu waktu kami memuji-muji Tuhan, maka di sana Allah bertata, Allah berkarya dalam hidup kami. Oleh karena itu pagi hari ini apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, Engkau selalu dekat dengan mereka. Dan biarlah tangan pengasihan-Mu terus memegang tangan mereka dengan kuat. Sehingga mereka tidak pernah jatuh dan tergeletak, tetapi mereka berdiri kuat sekalipun ada tantangan yang mereka hadapi. Hari ini hamba berdoa buat keluarga daripada Bapak Harno, Bu Eca, bahkan anak-anak dan orang tua mereka, berkati Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan hari ini apapun yang dikerjakan, diusahakan, mereka diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan promosikan keluarga ini ke level yang lebih lagi. Bahkan segala kebutuhan anak-anaknya untuk sekolah, Engkau sendiri yang menyediakan. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Roma Hasibuan bersama dengan Bapak Hutapea, berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan dalam perjalanan mereka ada Tuhan yang selalu menuntun, menyertai, bahkan menolong mereka. Hari ini biarlah kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka, sehingga apa yang dikerjakan mereka berhasil dan beruntung. Bahkan pergumulan mereka untuk keturunan, biar Tuhan berkati buah kandungannya dalam nama Tuhan Yesus.
Dan dalam waktu-waktu dekat ini biarlah mujizat itu mereka alami sehingga mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada. Begitu dengan keluarga Ibu Liana Herawati, Pak Titus, bahkan keluarga daripada Edo, Mary, bahkan Michelle dan juga anak-anak mereka, berkati semuanya, berikan kesehatan, bahkan cucu-cucunya bertumbuh sehat dan semakin pintar. Dan hari ini apapun yang dikerjakan mereka diberkati, langganan-langganan yang lama, yang baru Tuhan datangkan, bahkan promosi daripada Tuhan terus terjadi atas usaha mereka. Begitu dengan keluarga daripada Manat Ferdinand Silaban, berkati dia bersama dengan istrinya, bersama dengan keluarga besar Silaban, berkati semuanya, memberikan kesehatan. Dan hari ini berkati usaha mereka, biarlah hari demi hari ada pertambahan dalam pemasukan mereka, khususnya bengkel mereka diberkati Tuhan. Bahkan hari ini biarlah Engkau jamah berkati buah kandungan istrinya sehingga bisa mendapat keturunan, dan hamba percaya sukacita akan terus terjadi atas hidup mereka. Hari ini hamba juga berdoa buat keluarga Ibu Paramida Huta Galung bersama kakaknya, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan hari ini mereka bersiap-siap untuk bekerja, melakukan segala usahanya, khususnya toko pakaian yang ada di Pasar Melati. Tuhan memberkati, Tuhan membuat segala usahanya berhasil dan beruntung, mengirimkan pelanggan-pelanggan yang baru, bahkan yang lama bertahan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Opung Jeriko Huta Galung, berkati dia, berikan kesehatan bersama dengan anak menantu cucunya, dan hari-harinya biarlah hari-hari yang penuh sukacita, sekalipun banyak pergumulannya, tetapi Tuhan selalu menguatkan, bahkan membuka jalan atas setiap doa-doanya. Dan hari ini apapun yang dikerjakan, yang khususnya sawah ladang, biarlah semua berjalan dengan baik sesuai dengan hari bahkan juga musimnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Sali Waiswardana Diarsa bersama Bu Eka, bahkan anak mereka Bram, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang terus berlimpah-limpah. Dan hari ini apapun aktivitas mereka, ada Tuhan yang memberkati, dan juga segala bisnis baik pergudangan, bahkan pengiriman makanan ke Hong Kong, biarlah Tuhan bukakan jalannya kembali sehingga pesanan-pesanan banyak dari sana, dan keluarga ini bisa diberkati lebih lagi dan mencukupkan segala kebutuhan mereka, anak mereka kuliah, dan biarlah Bram juga bisa menjadi berhasil dalam kuliahnya, dan juga biarlah dia mendapat pekerjaan sehingga dia bisa membantu keluarga. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Junita, berkati dia bersama dengan kedua putranya dan juga bersama adiknya, berikan kesehatan, sukacita, bahkan Ibu Junita boleh mengalami berkat-berkat lewat apa yang dikerjakannya hari ini, dan anak-anaknya juga diberkati pekerjaan mereka, bahkan jodoh yang terbaik Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Santi, berkati dia bersama dengan anaknya Aldo, suaminya, bahkan juga orang tua mereka, berikan kesehatan, sukacita, dan hari ini mereka bekerja diberkati Tuhan. Dan buat anaknya Aldo dalam kuliahnya juga diberkati, bahkan biarlah promosi dari Tuhan mengalir bagi dia hari demi hari. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Pendeta Gamaliel Hasibuan, berkati bersama dengan istri, bahkan anak-anaknya, berikan kesehatan semuanya, bahkan dalam pelayanannya diberkati, dalam sekolah kuliah anak-anaknya diberkati, bahkan segala kebutuhan daripada anak-anaknya semua sekolah Tuhan yang menyediakan, karena Tuhan yang berkehendak. Dan hari ini biarlah berkati jemaat-jemaat yang ada, bahkan dimanapun hamba-Mu melayani, urapan Allah yang luar biasa mengalir bagi dia. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Arifin Saputra, berkati bersama Bu Mega, bahkan anak-anak mereka, keluarga besar mereka, berikan kesehatan, bahkan kemanapun Pak Arifin bekerja, bahkan Bu Mega, Tuhan memberkati, mempromosikan sehingga berhasil dan beruntung, bahkan anak-anaknya semua sukses dalam pendidikannya, bahkan segala kebutuhan yang Kau menyediakan. Hamba-Mu juga berdoa buat Maya Patricia, bahkan Monlik dan keluarga besar dan papa mamanya, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, dan hari ini mereka bekerja diberkati dan Tuhan promosikan selalu, angkat lebih tinggi mereka Tuhan, karena kami tahu mereka adalah orang-orang yang diharapkan kepada keluarga. Oleh karena itu biarlah nyatakan kuasa-Mu, berkati mereka, bahkan Monlik juga dalam kuliahnya boleh menyelesaikan dengan baik sehingga sukacita mengalir terus dalam diri mereka. Hamba-Mu juga berdoa
buat keluarga daripada Bapak Johnson Kurniawan. Berkati bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan apapun hari ini aktivitas kegiatannya, Tuhan memberkati. Bahkan selalu sukacita dari surga mengalir, membuat keluarga ini lebih lagi diberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Aprianti Aritonang. Berkati bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita. Dan hari ini apapun kegiatan aktivitas mereka, Tuhan memberkati dan membuat segala apa yang dikerjakannya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Yakni. Berkati Ibu Yakni, berikan kesehatan, panjang umur bersama dengan anak, menantu, cucunya semua sehat-sehat dan diberkati apa yang dikerjakan tangan mereka. Dan Tuhan membuat mereka naik tetap, bukan turun, kepala bukan menjadi ekor. Tapi kami percaya hari ini biarlah khususnya Ibu Yakni Tuhan berikan sukacita selalu sehingga Bu Yakni boleh sehat menjadi pendoa syafaat bagi keturunannya. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Dermiona Tambunan, berkati dia bersama dengan suami bahkan anak, menantu, cucunya semua, buat semuanya sehat dan diberkati secara apapun yang mereka doakan hari ini, baik dalam pergumulan kesehatan, baik ekonomi, bahkan buat kelangsungan anak mereka sekolah, kuliah. Tuhan juga menyediakan segala biayanya. Bahkan anak-anak yang bekerja diberkati, yang butuh keturunan berikan keturunan, yang butuh jodoh diberikan jodoh yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada anak kami Timotius yang mungkin hari ini sudah sampai di pekerjaannya. Diberkati dia Tuhan. Baik kesehatannya, baik pekerjaannya, disenangi semua pihak dan berkati juga pelayanannya. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Repina Butar-Butar. Berkati bersama suami, bahkan anak-anaknya, bahkan seluruh anggota keluarga besarnya. Berikan kesehatan, kekuatan yang baru. Dan hari ini mereka bekerja diberkati, bahkan dalam pelayanan juga Tuhan memberkati. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Yanti Oktavia. Berkati bersama dengan Bapak Juhadi dan kedua putra dan satu putrinya. Berkati, berikan kesehatan, sukacita, bahkan pertumbuhan yang sempurna buat putrinya. Dan hari ini apapun yang dikerjakan khususnya bengkel dinamo mereka, biar banyak langganan-langganan yang baru, yang lama bertahan untuk memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Naomi Samosir. Berkati dia bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita, dan apapun aktivitas, apapun yang dikerjakan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Lestina Sibuan. Berkati dia, berikan kesehatan kepada suami, bahkan anak-anak dan seluruh keluarga besarnya. Bahkan apapun hari ini yang menjadi didoakan, mujizat terjadi, baik dalam usaha, baik pekerjaan, bahkan biarlah keluarga tetap dalam proteksi Tuhan. Hari ini kami juga berdoa buat keluarga Ibu Lohani. Berkati bersama Pak Endang, bahkan juga anak-anak mereka, ketiganya diberkati semua, diberikan kesehatan, sukacita. Bahkan hari ini apa yang didagangkan oleh Ibu Hani biar Tuhan memberkati, pekerjaan suami, pekerjaan anak-anaknya, bahkan sekolah daripada Tius, Tuhan memberkati semuanya. Ku percaya keluarga ini keluarga yang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun pergumulannya, biar Roh Kudus yang menjawab seluruh pergumulan mereka. Hari ini hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Darling Simanjuntak. Berkati dia, berikan kesehatan bersama suami bahkan anak-anaknya. Bahkan hari ini mereka melangkah melakukan segala aktivitas. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, membuat sukses baik salon bahkan juga dagangan makanannya. Semuanya diberkati Tuhan sehingga mereka ada hasil dan bisa menyekolahkan anak-anaknya ke level yang lebih lagi. Bahkan anak-anaknya dalam sekolahnya Tuhan memberkati, dalam kuliah anaknya juga diberkati Tuhan. Begitu dengan keluarga daripada itu Ratna Sihombing. Berkati dia, berikan kesehatan bersama dengan suaminya, anak-anak, bahkan menantu cucunya, dan juga orang tua yang bersama dengan mereka. Diberkati panjang umur. Dan hari ini apapun yang dikerjakan, apapun yang dibisniskan, biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Arnold Stefanus, berkati dia bersama dengan istri, bahkan anak-anaknya, berikan kesehatan, sukacita, bahkan berkati apa yang menjadi usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Rama Hari Suryanto, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan hari ini mereka bekerja diberkati, dipromosikan, bahkan segala kebutuhan anak mereka dalam sekolah Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Lia Kusuma, baik Pak Ibu Pendeta Lili Kusuma, berkati keluarga ini Tuhan, berikan kesehatan, sukses dalam segala apa yang dikerjakan mereka, khususnya Ibu Lydia dalam pengobatan cucunya. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan oleh darah, oleh bilur-bilurmu itu yang menyembuhkannya. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Pian X, diberkati bersama istri, anak menantunya, berikan kesehatan, bahkan berkati usaha mereka. Begitu dengan Bapak Erianto Cho, Bu Angel, bahkan anak-anak dan orang tua mereka diberkati, diberikan kesehatan, dan segala usaha mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga Bapak Suwardi, berkati bersama istri, bahkan anak-anak mereka, berikan kesehatan, bahkan kuliah anak-anaknya bisa sukses, dan usaha mereka selalu diberkati Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa buat itu Ernestorus, bahkan Bapak Otestorus, berkati bersama istri dan seluruh keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Dan pagi ini apa yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa saat ini buat apa yang ditabur oleh umatmu di tempat ini, baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persepuluhan, bahkan benih yang mereka tabur, biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah, dan apa yang mereka tabur mereka tuai, dan firman-Mu berkata mereka akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Hamba juga berdoa buat bangsa negara ini, berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, Indonesia penuh kemuliaan Allah. Dan pagi ini kami siap untuk melaksanakan setiap tugas-tugas kami, biarlah berkat Tuhan tercurah atas kami, dan apa yang kami kerjakan, kami usahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, kita terima dulu berkat daripada Tuhan. Aminkan doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah menjadi akhir dari saat teduh kita. Dari tempat ini kami terus berdoa agar Bapak Ibu diberkati, sukses dan sehat tentunya ya. Dan sukacita itu menjadi bagian kita. Oleh karena itu dari tempat ini kami juga mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.